Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa salah satu peradaban paling hebat dalam sejarah, Mesir kuno, justru jadi panggung buat kisah-kisah para nabi? Ini tuh bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah panggung ilahi dan di dalamnya ada pelajaran yang dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaan utamanya simpel, kenapa Mesir? Kenapa sebuah peradaban yang begitu maju, begitu kuat dan kaya raya, malah jadi arena buat ujian keimanan dan kekuasaan yang paling dramatis? Oke, kita coba dalami ya. Nah, jawabannya itu justru ada di kehebatan Mesir itu sendiri. Justru karena mereka super maju, super hebat, Mesir itu jadi panggung yang pas banget, tempat di mana kesombongan sebuah peradaban diadu langsung dengan wahyu dari Tuhan. Kita mulai dari ujian yang pertama ya, ujian soal sistem. Dan ini kita lihat dari kisah Nabi Yusuf. Ceritanya ini bukan soal perang-perangan, tapi lebih ke soal kecerdasan. Gimana seorang nabi bisa masuk ke dalam sistem yang udah canggih buat memperbaikinya dari dalam. Perjalanan Nabi Yusuf ini benar-benar luar biasa loh. Coba bayangin, beliau masuk Mesir sebagai budak, tapi bisa naik jadi salah satu orang paling berkuasa di negeri itu. Nah, ini nunjukin sesuatu yang menarik soal Mesir. Walaupun masyarakatnya pagan, sistem mereka itu punya semacam meritokrasi yang bikin orang yang beneran kompeten bisa diakui dan dihargai. Dan disinilah letak kejeniusan pendekatannya. Jadi, hikmah dari Tuhan yang dimiliki Nabi Yusuf itu nggak datang gitu aja tanpa konteks. Rencananya kan visioner banget tuh, nyimpen gandum pas 7 tahun subur buat persiapan 7 tahun paceklik. Tapi, rencana itu cuma bisa jalan karena Mesir emang udah punya teknologinya, udah punya infrastrukturnya. Jadi Nabi Yusuf itu nggak ngerusak sistem yang ada, tapi justru menyempurnakannya dengan hikmah ilahi. Ayat ini, wah keren banget ngegambarin gimana percaya diri dan kompetennya Nabi Yusuf. Beliau minta jabatan itu bukan karena ambisi pribadi, tapi karena beliau tahu dengan ilmunya, beliau bisa jaga amanah itu dan nyelamatin banyak banget nyawa. Intinya di sini adalah, Nabi Yusuf menggunakan sistem yang sudah ada untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kita pindah ke puncak dramanya nih dalam hubungan Mesir dengan para nabi. Konfrontasi Nabi Musa dengan simbol tertinggi kekuasaan Mesir, Fir'aun. Ini benar-benar pertarungan antara kekuatan duniawi melawan kekuatan ilahi. Biar kita paham segede apa tantangan Nabi Musa, kita harus ngerti dulu, Fir'aun itu siapa sih? Dia itu bukan cuma raja biasa. Dia adalah pusat dari alam semesta Mesir pada saat itu. Dianggap sebagai Tuhan di bumi yang punya kuasa mutlak atas hidup dan mati semua orang. Dan gak ada yang bisa ngegambarin kesombongan ini lebih pas selain dari ucapan Fir'aun sendiri. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini tuh bukan cuma sombongnya satu orang, tapi ini suara dari sebuah peradaban yang saking kuatnya, saking majunya, sampai ngerasa dirinya Tuhan. Nah, di sini kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada Fir'aun dengan semua kekuasaannya. Tentara, harta, penyihir-penyihir hebat. Di sisi lain, ada Nabi Musa, modalnya cuma wahyu dari Tuhan dan sebatang tongkat. Ini panggung buat pertarungan yang paling fundamental. Puncaknya, konfrontasi ini jadi tontonan publik. Fir'aun yang pede abis sama kekuatannya, ngumpulin semua penyihir terbaik di kerajaannya. Tujuannya? Buat ngejatuhin Nabi Musa di depan umum, di bidang yang mereka paling jago, yaitu sihir. Jadi ini kayak main di kandang sendiri buat mereka. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Justru para penyihir itu yang paling jago nipu malah jadi yang pertama sadar sama kebenaran. Mereka lihat mujizat Nabi Musa dan langsung tahu itu bukan trik. Itu kekuatan sejati, kekuatan ilahi. Dan dalam sebuah aksi pembangkangan yang luar biasa, mereka ini nekat mempertaruhkan nyawa mereka, bersujud dan menyatakan iman mereka di hadapan Fir'aun yang lagi murka. Dan klimaksnya kehancuran total. Waktu Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, itu bukan sekedar kemenangan perang. Itu adalah sebuah vonis dari Tuhan. Ini jadi pelajaran abadi yang terukir dalam sejarah, bahwa kesombongan tertinggi dari peradaban manapun, pada akhirnya bakal runtuh di hadapan kekuatan ilahi. Oke, kita udah lihat kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Sekarang coba kita mundur sedikit deh, kita lihat gambaran besarnya. Ternyata ada pola tersembunyi yang nyambungin semua misi para nabi di tanah Mesir. Polanya ini jadi jelas banget kalau kita coba bedah satu-satu. Coba deh lihat tabel ini. Setiap pilar kehebatan Mesir justru jadi ladang ujiannya. Kekuasaan Fir'aun yang absolut ditantang sama seruan tauhid Nabi Musa.
kemakmuran pertaniannya dikelola dan diselamatkan sama keahlian ekonomi Nabi Yusuf. Sistem sihir mereka yang canggih dikalahkan sama satu mujizat ilahi. Bahkan struktur sosial mereka yang menindas jadi pemicu pembebasan Bani Israel. Pola ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget. Para nabi itu nggak datang dengan pesan yang sama rata untuk semua. Jawaban yang mereka bawa itu spesifik banget, pas buat ngejawab tantangan dari peradaban yang mereka hadapi saat itu. Cerita-cerita kuno ini bukan cuma buat jadi kenangan loh. Di dalamnya ada hikmah abadi yang relevan banget sama dunia kita sekarang. Jadi apa nih yang bisa kita ambil pelajarannya dari panggung Mesir kuno ini? Pelajaran pertama, ini jelas dan kuat banget. Kisah Fir'aun itu contoh paling nyata dalam sejarah tentang gimana kekuasaan yang nggak dibatasi sama iman kepada Tuhan dan rasa tanggung jawab pada akhirnya pasti akan mengarah ke penindasan dan kezaliman. Kedua, pelajaran soal teknologi. Kemajuan Mesir itu kan emang keren banget ya. Piramida, irigasi, birokrasi semuanya canggih. Tapi tanpa panduan moral, semua kejeniusan itu malah dipakai buat membangun monumen kesombongan dan memperbudak bangsa lain. Ini pengingat buat kita sepanjang masa. Kemajuan tanpa moralitas itu nggak membebaskan, tapi malah menindas. Dan kontrasnya kelihatan banget. Kalau kepemimpinan Fir'aun berujung kehancuran, kepemimpinan Nabi Yusuf yang dasarnya ilmu, keadilan, dan pandangan ke depan justru menyelamatkan satu bangsa. Ini nunjukin beda tipis tapi krusial antara penguasa yang cuma mikirin diri sendiri sama pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya. Dan mungkin ini pelajaran yang paling dalam. Mesir itu punya semuanya, harta, kuasa, ilmu. Tapi secara spiritual mereka tersesat. Ini bukti nyata kalau kemajuan materi itu nggak ada artinya sama sekali kalau sebuah bangsa udah kehilangan arah moral dan imannya. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Panggung ujian dari Tuhan itu nggak pernah hilang, cuma bentuknya aja yang ganti. Kalau Mesir kuno, dengan semua kecanggihan teknologinya, kekuatan militernya, dan kesombongan budayanya adalah panggung ujian di zaman itu, maka kita harusnya nanya ke diri sendiri, peradaban besar mana hari ini yang sedang diuji? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya pas banget buat kita renungin sama-sama.